Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun 2021 dan selamat tahun baru. Mengawali tahun ini saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi waktu yang ada saat ini. Saya percaya juga ketika kita tekun mencari Tuhan, kita beribadah dengan sengaja mencari wajah Tuhan. Kita mencari tuntunannya, kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hari ini menjadi hari titik awal minggu pertama di tahun 2021. Kita mau beribadah. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa oleh karena kasih karunia dan pimpinanmu. Engkau telah menuntun dan memimpin kami memasuki tahun 2021. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di tahun ini kami akan meraih kemenangan bersamamu. Di tahun ini Tuhan kami percaya penuh bahwa kekuatan dan kedahsyatan kerajaan Allah akan kami alami. Apapun yang akan terjadi kami yakin dan percaya bahwa Engkau dengan setia menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau beribadah bersama di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga atau pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati kami mau bersama-sama menyembah-Mu, kami mau bersama-sama mengalami Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah hari ini menjadi ibadah awal tahun kami yang akan membawa perubahan bagi hidup kami. Kami menyambut Engkau Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari hari kita mau beribadah kepada Dia. Mari kita awali tahun ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik buat hidup kita. Mari kita puji Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan
bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kemurahannya selalu mengikuti kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari datang lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Di Allah yang rindu untuk menyentuh setiap hidup kita. Mari kita menyembah Dia hari ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada hari ini, Engkau ada Tuhan. Hari kami menyatakan Tuhan, Engkau Allah yang baik buat hidup kami. Menyertai setiap hari-hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Dengan hati kami yang rindu, persembahkan seluruh hidupku. mari sembahkan semuanya. Setiap kekhawatiran kita, Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa. inilah persembahan kami, penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berikan segala yang terbaik bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu,
persembahan kami, setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya sembah Dia dari hatimu. Naikkan pujian bagi Tuhan yang tulus dari hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Ditinggalkan sendiri. Kami tahu Engkaulah Bapa yang baik untuk kami. Oh Yesus, ku bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu dalam hidupan kami. Yesus Tuhan. Oh, mari dalam waktu ini naikkan syukur-Mu. Syukur yang tulus dari dalam hati kita untuk setiap kasih, penyertaan, bahkan setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Apapun yang hari ini sedang kau alami Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mempunyai rencana atas hidup kita. Bersyukurlah sebab kita percaya kepada rencana-rencananya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan mengawali tahun ini Tuhan, kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau. Kami mau mengawalinya dengan iman. Kalau hari ini begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran yang ada di sekeliling kami, tapi hari ini kami mau mendekat kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Hari firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang membawa kami kepada damai sejahtera. Rencana-Mu adalah rencana yang membawa kami kepada kemenangan kami Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang menghalangi jalan-Mu, apa yang sedang membuat engkau khawatir dan takut, hari pegang firman Tuhan hari ini. Dia Allah, Dia akan membawamu kepada kemenangan. Dia Allah tidak merencanakan suatu hal yang jahat, melainkan Dia merencanakan suatu damai sejahtera buat hidup setiap kita. Maukah hari ini kita berdoa kepada Tuhan? Apa yang kau inginkan, apa yang kau doakan, kau berdoa kepada Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu kepada Tuhan. Sebab hari ini apa yang kami miliki semua adalah milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya bagi Tuhan. Amin, amin, hanya bagi-Mu Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya. Inilah doa kami. Ini tindakan iman kami. Kami berikan semuanya kepada Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
Haleluya. Segala pujian dan sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Setiap hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan semuanya Tuhan. Bahkan kekhawatiran, ketakutan kami serahkan hanya bagi Tuhan. Terutama Tuhan, syukur kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terimalah penyembahan kami yang terbaik ini Tuhan. Di dalam nama Yesus dia kita menyembah Dia. Mari kita bersama berkata, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun 2021. Kita bersyukur bahwa tahun ini merupakan tahun di mana kita akan meraih kemenangan bersama Tuhan. Mari kita saling menguatkan satu sama lain dengan meyakinkan diri bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melalui tahun ini dengan penuh kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena sejak pertengahan tahun 2020, khususnya di bulan Agustus, Tuhan memimpin kita masuk dalam gaya hidup kerajaan Allah yang selama ini kita kenal dengan Coram Deo. Nah, melalui Coram Deo kita mencari Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, dan kita mengalami banyak kemenangan. Nah, di tahun 2021, mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita menghidupi gaya hidup Allah dengan Coram Deo, kemudian hidup dengan kompak, kita akan mengalami Tuhan. Dan akan ada banyak kemenangan bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu Saudariku si Tuhan, kita bersyukur di tahun ini juga melalui para pemimpin, Tuhan memberikan kita fokus, yaitu Heaven at Home di tahun 2021 ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, kita akan bersama-sama mempraktekkan. Ya, selama 1 tahun ini, kita akan bagi selama 2 bulan fokus kita akan berubah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita fokus hidup di dalam Heaven at Home dengan mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah yaitu doa Bapa kami ini, kita akan mengalami banyak pemulihan. Pemulihan hubungan suami istri, hubungan dengan keluarga, kemudian juga dengan komunitas kita, dan ketika hidup kita berubah, kita akan membawa perubahan itu ke tempat pekerjaan kita, bahkan kemanapun kita pergi dan melangkah, kita membawa hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudariku si Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 6 sampai Matius 6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, kita akan fokuskan hidup kita dengan mempraktekkan per 2 bulan. Ya, mulai dari bulan Januari, Februari, kita akan bersama-sama praktek dan belajar hidup dalam hadiratnya. Kita akan Coram Deo. Kemudian di bulan Maret, April, kita akan hidup dalam kerajaan Allah. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah memerintah kita, yaitu otoritas kerajaan itu melalui firman Tuhan. Kita belajar untuk bersama-sama mempraktekkannya dengan taat dan tulus hati. Kita percaya ketika pemerintahan Allah masuk ke dalam pikiran kita, hidup kita akan berubah.
cara berpikir kita berubah, hati kita berubah. Kemudian perilaku kita pun akan berubah. Kemudian di bulan Mei hingga Juni kita hidup dalam penyediaannya. Artinya kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang memberikan berkat-berkatnya, yang mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita percaya akan pemeliharaan Bapa, akan kebutuhan hidup kita. Kemudian di bulan Juli Agustus kita akan belajar bersama-sama hidup di dalam kasih Allah. Ya, kita akan praktek hidup gaya hidup kerajaan Allah. Kita akan praktek untuk mengenal kasih Allah yang tak terbatas, kasih Allah yang tak bersyarat. Kita juga akan belajar bagaimana kita menghidupi identitas hidup kita sebagai anak Allah yang mewarisi DNA dari Bapa. Kemudian di bulan September, Oktober kita akan belajar hidup dalam perlindungannya. Kita hidup dalam naungan otoritas kerajaan Allah. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan belajar dengan sengaja kita mencari Tuhan. Dengan sengaja kita mendisiplinkan diri. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan akan memimpin kita untuk kita mengalami Tuhan dan kekudusannya. Kemudian 2 bulan terakhir yaitu bulan November, Desember kita akan hidup dalam kemuliaannya. Saya percaya bahwa 2 bulan terakhir ini kita akan hidup dengan memanifestasikan kehidupan Kristus melalui hidup kita, melalui keluarga kita. Sehingga kesaksian akan banyak muncul di 2 bulan terakhir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memulai 2 bulan pertama Januari Februari. Kita akan mengawali tahun ini dengan mencari wajah Tuhan, yaitu melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan mulai dari tanggal 3 Januari, mulai pukul 10 malam kita sudah tidak lagi makan. Kita akan lanjutkan berpuasa hingga tanggal 4 Januari pukul 3 sore kita baru buka puasa dan dilanjutkan lagi pukul 10 kita tidak lagi makan, kita melanjutkan puasa kita. Dan acara ini akan berlangsung hingga tanggal 11 Februari tahun 2021 ya. Nah, sehari sebelum perayaan Imlek kita akan buka bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing. Nah, selama berpuasa Bapak Ibu kita sebagai orang percaya kita diizinkan untuk minum secukupnya. Tetapi bukan berarti kita memuaskan rasa lapar kita dengan menggantikan makan dengan minum sebanyak-banyaknya. Tidak demikian Bapak Ibu, bukan yang demikian yang kita inginkan. Tetapi marilah kita dengan tulus hati, dengan sadar, dengan taat kita mau mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya kalau ketika kita dengan sengaja mencari wajah Tuhan, Tuhan berkenan menjumpai kita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih dalam masa perawatan karena sakit secara fisik, kami tidak mewajibkan Bapak Ibu mengikuti puasa ini secara penuh. Tetapi jika Bapak Ibu beriman, mari kita tetap berpuasa ya menurut kemampuan dan sesuaikanlah keadaan fisik kita yang ada. Ya, bagi para senior, kami juga tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk berpuasa penuh. Sesuaikanlah dengan kondisi fisik dan juga kalau Bapak Ibu punya penyakit, ya ikuti saran dokter. Ya, kemudian bagi anak-anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, kami juga tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa. Tetapi berpuasalah semampunya. Kita mau melatih diri selagi kita masih muda. Kita mau melatih diri kita untuk mendisiplinkan diri dengan berpuasa. Selagi kita masih kecil, kita disiplinkan hidup kita untuk mencari Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama menjalani masa puasa ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan terus praktek Coram Deo melalui doa pagi. Ya, setiap pagi ya kita akan berdoa dari pukul 5 pagi hingga pukul 6.30. Kita akan berdoa bersama mengalami Tuhan secara korporat.
Kemudian ambillah waktu, ya, bentuklah kompak dan gunakanlah waktu yang ada bersama dengan kompak kita selama, ya, 3 orang kita membahas apa yang kita dapat kita peroleh ketika doa pagi, apa yang Tuhan tegur. Kemudian kita mau bersama-sama berkomitmen perubahan apa yang mau saya lakukan, dan kita juga mau saling membangun dengan saling memberi tanggapan yang positif. Ya, di sepanjang hari itu kita terus hidup dengan sadar bahwa saya berada di dalam hadirat Tuhan. Saya dengan sengaja mencari Tuhan dan memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lakukan ini dengan setia, maka perubahan hidup akan terjadi. Kemudian Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan. Mungkin kalau di tahun 2020 kita bolong-bolong baca 4M, mari usahakan di tahun ini kita baca firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama itu renungan harian yang kita buat secara fokus dalam tiap 2 bulan untuk Palem. Ya, kita akan tetap bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kemudian mengirimkannya melalui WA group. Ya, apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita baca hari itu. Kita percaya, ya, sebagai bentuk akuntabilitas kita kirimkan hasil perenungan kita kepada kompak kita, kepada komsel, kepada grup mentoring, kepada orang-orang yang dekat yang selama ini membangun kita. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, selama menjalani masa puasa ini, selain kita tidak makan, kita juga perlu mengekang diri, terutama terhadap hawa nafsu, ya, terutama hal-hal yang bersifat emosional, ya. Jadi bukan hanya kita melaparkan perut kita, tapi kita perlu belajar untuk, saudaraku, ya, menyelesaikan masalah emosional kita, ya. Mari kita belajar mengendalikan amarah kita. Mari kita belajar membereskan hati kita supaya amarah itu tidak lagi meledak-ledak melalui hidup kita. Kemudian kebiasaan yang melakukan kekerasan fisik, mari kita sadari bahwa hal ini tidak baik. Mari kita mau belajar melalui puasa ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau cari dari mana benih itu datang. Kemudian kita mau cabut hingga ke akar-akarnya dan kita mau buang segala kekerasan fisik itu. Dan Bapak Ibu, mari, ya, kita belajar untuk tidak mendominasi hidup ini atas orang lain. Kita jangan memaksakan diri, ya. Kita belajar untuk mengalah, kita belajar untuk menyerahkan hak. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu dengan sengaja, dengan melatih diri dengan tulus, maka hidup kita terjadi perubahan. Kemudian mari kita belajar hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya, dengan tidak mencemarkan jasmani dan rohani kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, yang dimaksudkan apa dengan pencemaran jasmani? Mari Bapak Ibu, ya, kita menghargai fisik kita, bahwa fisik kita, tubuh kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah persembahkan untuk Tuhan. Jadi tubuh kita bukan lagi milik kita, tetapi adalah milik Tuhan. Maka kita perlu jaga tubuh kita. Jangan gunakan tubuh kita, anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jangan biarkan tubuh kita terjerumus di dalam dosa percabulan. Juga jangan mengikat tubuh kita dengan makanan tertentu, ya, dengan narkoba ataupun dengan obat-obat terlarang. Jangan biarkan juga kita melakukan perzinahan. Hargai tubuh kita, hargai kekudusan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ya, kita juga dengan sengaja, saudaraku, mendisiplinkan diri untuk tidak berpikiran cabul. Tidak menggunakan imajinasi kita untuk hal-hal yang porno. Jangan juga gunakan hati kita untuk merancang kejahatan. Dan mari kita belajar supaya tidak ada berhala dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita lakukan ini, kita melatih fisik kita, kita akan meraih kemenangan. Sebab Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita, dan kasih karunia Tuhan tercurah bagi kita yang dengan sengaja mendisiplinkan diri. Kemudian Bapak Ibu, mari kita minta Roh Kudus masuk ke alam bawah sadar kita, ya, supaya Roh Kudus membongkar persoalan-persoalan masa lalu, ya, trauma-trauma yang pernah kita alami.
juga luka-luka yang masih belum kita selesaikan, juga keterikatan dengan kebiasaan buruk yang selama ini kita tidak sadari. Juga Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bereskan ya dosa kedagingan kita. Kemudian kita juga mau bereskan saudara keterikatan dengan kuasa kegelapan yang kita tidak sadari. Ataupun ada kutuk nenek moyang yang belum dilepaskan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita minta Roh Kudus untuk masuk ke alam bawah sadar kita, Dia akan memunculkannya. Dan saat itu muncul, mari kita minta teman kita di kelompok kompak atau hafruta untuk mendoakan. Atau kita mencari para pemimpin rohani kita, para mentor kita untuk didoakan. Supaya kita lepas dari berbagai macam ikatan dan juga persoalan-persoalan masa lalu. Kemudian mari Bapak Ibu dengan sengaja kita berbuat baik. Di bulan-bulan ini Bapak Ibu, di hari-hari kita berpuasa. Ketika kita berbuat baik dengan melakukan perbuatan baik, membagi makanan kepada fakir miskin, mengingat atau membiarkan Tuhan memimpin kita melalui belas kasihan-Nya, kita menolong saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Dengan mempedulikan saudara-saudara kita yang kekurangan, kita melakukan kasih Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita dengan sengaja melakukan puasa yang demikian, apa yang dijanjikan Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 8 sampai 12 saya akan bacakan, ini yang akan terjadi buat kita. Ya. Yesaya 58 ayat 8 berkata, "Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu." Ayat yang ke-9 dikatakan, "Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Menjawab engkau akan berteriak dan engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah." Ayat 10 dikatakan, "Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari." Kemudian ayat ke-11 dikatakan, "Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan." Ayat yang ke-12, "Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni." Nah, Bapak Ibu Saudaraku saya Tuhan, saya percaya ketika kita mengawali tahun dengan mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa dengan korporat, maka kuasa Tuhan secara korporat akan diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari dengan optimis sekali lagi saya mengajak kita semua, jangan takut menghadapi persoalan yang ada. Jangan takut dengan virus COVID yang masih pandemik saat ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang menuntun kita, memimpin kita, memberi kita pengertian untuk kita hidup dalam kebenaran dan meraih janji-janji Tuhan. Di masa-masa ini saya tetap menganjurkan Bapak Ibu untuk tetap kita disiplin hidup. Tetap pakai masker dimanapun kita berada kecuali di rumah. Kemudian mari kita sering cuci tangan, juga menjaga jarak. Dan marilah kita hidup dengan bijaksana. Marilah kita patuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu akan menolong kita untuk bertahan. Dan saya mau berdoa buat kita semua. Mari Bapak Ibu teguhkan hati kita untuk kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan di tahun ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk janji-Mu, fokus yang Kau berikan bagi kami di tahun ini, yaitu Heaven at Home. Kami mau mencari wajah-Mu dengan koram deo. Kami mau terus Tuhan berjalan bersama-Mu. Kami mau menyadarkan diri kami bahwa apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakannya di dalam hadirat-Mu.
Kami tidak perlu takut karena Engkau berserta dengan kami. Engkaulah yang memimpin kami langkah demi langkah. Biarlah kasih dan kekuatan-Mu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami terima saat ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, kekuatan Tuhan memimpin dan menuntun kita di sepanjang perjalanan hidup kita hingga akhir zaman. Dan kita percaya bahwa ketika kita coram Deo, Tuhan yang beserta dengan kita memimpin kita meraih kemenangan dari hari ke hari. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam tempat pekerjaanmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dengan menyadari kehadiran Tuhan, engkau akan menuai keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat berkata, amin.